rindu party, rindu party, rindu party, rindu party. Ku rindu joget-joget di Senopati, ku rindu neguk Jameson sampai pagi. Ku rindu ngangkat-ngangkat gelas cewek sabi joget panas, setlist DJ makin ganas. Party party party. Selamat datang di Kurtok, pembahasan yang beda dan berbahaya. Sekarang gue lagi bersama Bung Boni. Woi, what's Hey. up? Yo, man. Ah gila. Hey. Thank you loh, udah mau datang. Thank you banget Gila. udah Ini diundang ke sini. temen gokil gue di Jakarta Timur gitu. Gokil. Gimana kabar Bung? Baik. Baik ya? Alhamdulillah baik. Kehidupan di tengah-tengah pandemi ini tetap menyenangkan. Menyenangkan. Tetap menyenangkan, coy. Tapi gimana? Ada kendala nggak sih selama pandemi? Kendala. Ya paling kalau kendala tuh di bidang pekerjaan gue sih paling Pekerjaan. ya, di bidang pekerjaan. Ayo lagi sibuk apa sih betul? Sekarang berhubungan pekerjaan gue sebagai musisi. Jadi sekarang gue lagi mempersiapkan buat album pribadi gue. Wih. Sebenarnya bukan album, EP. Oh ya, IP ya. Oke. EP. Nah terus gue juga lagi maintain kedai gue punya kedai Oh, warkop kedai. gitu. Oh iya, kedainya tuh wah. Gila Acep, sih. acep. Wah, gini. Warkop hip hop pokoknya dah. Iya. Warkop hip hop. Warkop di Jakarta Timur cuma satu-satunya yang setelannya tuh Yang kayak gitu deh. Iya, karyawannya asik-asik, Yoi. santai-santai. Boleh ngerokok nggak bang? ngerokok aja. Boleh. Santai ya, santai. Gue bakarin. Jadi Ya. jadi gini, warga sipil. Saat gue main ke warkopnya Bung Boni di Sansngens, gue tuh bertanya-tanya Sansngens tuh apa gitu ya kan. Ya. Pikiran gue kotor aja gitu ya kan. Kayak Memang. ini Sansngens. Gue tuh Ya. bertanya-tanya gitu. Mumpung Oke. lo ada di sini bisa Yes. lo jelasin gitu ke warga-warga. Ke warga sipil ya. Iya, warga sipil di Jadi luar Sansngens sana. itu sebenarnya singkatan aja, Singkatan. singkatan dari santai dan ngangenin. Oke. Santai dan ngangenin. Iya. Jadi emang di anak-anak bocah-bocah gue itu kalau misalnya gue ngajak tuh, Oke. misalnya gue ngajak, weh kita pergi kemana yuk? Sansngens. Sansngens, Ayo, artinya gitu. iya, Ayo iya. sebenarnya. Oh gitu. Ayo. Kayak Cuman oh ya. ditanya apa? Buat gue Sansngens itu gue bikin jadi santai dan ngangenin. Jadi kalau datang bisa santai, pulang tuh ih kangen banget gue tempat itu, balik oke. lagi gitu, geng. Gue tuh datang ke Sansngens, sorry nih ya, sorry itu saya kayak ada warkop namanya Sansngens. Kayaknya kalau kita ke sana tuh datang Sans pulang ngens gitu. Iya benar, datang Sans pulang. Ngens tuh yang lain, Pak. Oh iya. Iya. Jadi sebenarnya Makanya ayo Ya. yuk biar bisa ngens gitu. iya iya. Memang. Tujuannya emang jadi emang namanya gue bikin agak nakal gitu ya. Iya kayak Jadi gampang diingat juga, coy. iya inget terus. Terus dan lucu gitu. Gue kalau lagi kepengen tuh, aduh pengen ke Sansngens. Iya. Gitu. Iya kan minum Nutrisari anggur. Anggur. Aduh. Pecah sih beneran. But Jujur anyway, gua. itu tempat lucu aja. Ah, Jadi lucu. kalau yang nonton ada di sekitaran Jakarta Timur boleh datang. Tapi itu lokasinya di tepatnya di mana sih? Di daerah namanya Munjul. Daerah Munjul. Munjul. Ada di Google Maps bisa cari. Iya, oke. Kayaknya gue satu-satunya warkop Jakarta Timur yang ada di Google Maps. Oh, iya? Oh, Kayaknya. kayaknya. Sotoy aja gue. Iya sih. Ah. Berarti lu orang ini ya, orang Orang Ambon. kalau warkop tuh orang apa sih? Warkop tuh banyak kan orang Kuningan. Oh ya, lu orang Kuningan? Iya, enggak Oh, lah. eh. Tapi banyak bapak biasa tuh kayak bapak-bapak sotoy gitu, cuy. Iya, bapak sotoy. Datang-datang udah berapa lama di Jakarta? Gue jawab aja sekian tahun gitu. Terus apa? Kuningan ya? Sotoy. Sotoy. Saya Ambon, Pak gitu. Kan pernah waktu itu Pernah, kan. gue agak lucu nih teman-teman kayak gue lagi ngobrol sama dia tiba-tiba bokep-bokep datang, bokap-bokap datang nih, datang pesen Indomie sama minum kan, Iya. udah minum, mas orang Kuningan gitu, Iya. saya orang Ambon Pak, loh langsung otomatis kok ganteng Ganteng, gitu iya, men, parah banget. kayak wah rasis nih Iya, orang, rasis nih. emang orang Ambon jelek gitu Iya, ya, parah, emang kacau. tapi lu ganteng banget sih. Buat bapak, Anda jangan sotoy. Ambon tuh ganteng-ganteng. Iya. Gila lu ya. Ganteng banget, manis, hitam manis, ya kan. gila. Black sweet. Hmm. Uh. Tapi Gimana? gue tuh sempet nih Bung, Hmm. bikin question gitu di Instagram. Yes. Ini agak patah nih langsung ya, Enggak apa-apa. karena keresahan warga sipil di luar sana bertanya-tanya gitu.
banyak teman-teman di luar sana tuh yang diselingkuhin, dighostingin, Yes. di pokoknya disakitin deh gitu. Ada yang toksik juga hubungannya. Jadi tuh setahu gua nih setelah kita main bareng Iya. 24/7. Ya. Iya, jadi pas gua itu tuh kayaknya pengalaman lu banyak gitu ya kan. Curhatan lu, curhatan gua saatin Kok mirip? Iya gitu. Kok relate? Iya, relate gitu. Jadi tuh ada yang bertanya nih, kalau nggak salah tuh apa ya? Nih, diselingkuhinnya sering nih. Dia sering diselingkuhin, dibohongin, tapi tetap milih dia gitu. Tetap milih. Menurut lu gimana sih, Bung? Kayak itu menurut gua kan kayak toksik nih ya, kayak kita ngejalanin hubungan tapi diselingkuhin kita tetap bertahan karena rasa sayang gitu. Oke. Iya, menurut lu gimana sih? Kan ada yang bilang tuh cinta itu buta. Ada yang bilang kayak gitu Benar. kan. Cuman menurut gue cinta itu nggak buta. Gimana nih? Lu harus bisa ngelihat baru lu bisa cinta. Oh gitu. Kalau lu buta lu nggak bakal bisa cinta. Gitu. Maksud gue ngelihat dalam arti kata bukan ngelihat physically ngelihat ya, cuman ngerasa. Benar. Nah, kalau untuk kasus dia diselingkuhin, terus dia masih sayang, Iya. namanya Anda bego. Bego. Gitu. Maksud Kurang. gue kayak gini, kurang. Maksud Kurang. gue kalau lu mau maksudnya gini, lu total nih buat dia Total. 100, ya lu juga harus bikin dia atau minta lu juga 100 ke gue. Benar. Kayak Gitu. imbang gitu, balance ya. Imbang, Jadi gitu. kita tuh ngelakuin hubungan, ngejalanin hubungan tuh nyaman gitu. Benar, lurus relationship gitu. tuh harus kayak gitu. Seimbang, nggak ada yang ya cinta setengah gitu ya kan. Itu kalau kayak gitu bukan relationship, jadinya relationship. Shit. Bro. Itu tai banget kalau Tai kayak gitu. banget sih. Jadi kalau gue sih mending kayak gitu ditinggal aja. Tinggal. Iya. Tapi kalau perempuan tuh kayak punya apa ya, Bung ya? Kayak punya hati nurani tuh yang lebih daripada laki-laki sih katanya. Kayak mau dia diselingkuhin kayak apapun, dia akan tetap bertahan gitu. Walaupun ada yang anjing lo gitu, tapi dimodusin dikit lagi, diajak ketemu lagi, lulu lagi hatinya. Ada yang kayak Ada. gitu. Ada yang kayak gitu. Kan Ada yang kayak gitu. gimana ya perempuan gitu, kayak kalau gua lu pernah disakitin perempuan? Gua disakitin Iya. perempuan. Pernah banget. Gimana tuh? Rasanya. Iya. Maksudnya apa? Ceritanya apa Cerita, rasanya? rasanya apa lu pengen mukulin cowoknya tuh yang selingkuh sama cewek lu apa? Oh, jadi gue pernah diselingkuhin. Iya, disakitin gitu. Oh, kalau diselingkuhin mah Enggak. enggak selingkuhin mah enggak pernah. Tapi lu pelaku mungkin ya? Gua Nyelingkuhin. pelaku dan gua sangat profesional. Nggak ketahuan. Enggak ketahuan. Gimana caranya sih? Anyway, cewek gua geleng-geleng di belakang. Nggak. Mantap ya. Canda sayang. I love you. Yuk kita mulai terbuka ya. Oke, terbuka. Jadi Oke. dia diselingkuhin sih nggak pernah. Cuman disakitin mah sering gue. Sering. Karena gue tipikal cowok yang dibilang bucin juga enggak sih. Cuman gue itu Kenapa sih orang-orang tuh nggak mau dibilang dirinya bucin? Padahal bucin itu apa ya? Kelebihan dalam hubungan gitu loh. Enggak. Kita bisa ngerasain nyaman. arti kata bucin buat gue itu gini. Iya. Udah nggak masuk akal. Hmm. Bucin buat gue tuh nggak. Bucin tuh buat gue artinya udah bego. Udah negatif. Oke. Dalam arti kata gini, lu korbankan diri lu sekorban-korbannya demi orang yang lu cintain, padahal belum tentu orang yang lu cintain itu seberkorban itu buat lo. Itu bucin. Jadi, tapi kan orang sekarang tuh bilang, bentar, misalnya contoh lu nongkrong, tapi gue mau jemput cewek gue dulu deh. Oke. Bucin banget lu. Loh, itu bukan. Iya, Bucin itu- itu bukan. iya, Itu iya. kewajiban menurut gue. Kalau gue sih kayak bodo amat gitu. Ya kayak karena prioritas gue tuh kayak gue udah sama temen-temen gue nih. Saat gue cabut tuh ya, gue mau ketemu cewek gue gitu. Ya. Dikatain bucin, alah setan lu Iya, gitu, kayak gitu, bodo gitu, amat gitu iya. kan. Setan dengan bucin, emang waktu gue sama lu udah cukup, sekarang gue ke perempuan gitu. Iya. Dan banyak yang ngomong-ngomong bucin karena kalian semua tidak pernah merasakan atau belum, karena kalian mungkin tidak laku. Ya antara nggak laku dan ya gimana ya. Dan
kurang berpengalaman. Tapi maksud gue bucin itu nggak segitu. Bucin itu udah kalau ibarat luka tuh udah infeksi banget tuh. Wah, bener Ngebusuk banget iya. tuh. Itu bucin. Kalau bucin menurut gua tuh kayak gini, Bung. Kalau ada orang kayak butuh sesuatu gitu. Tapi orangnya itu kayak ngerelain semuanya buat dia gitu loh. Ya udah deh aku yang kesana gitu. Kayak, Yang banyak ngalahnya. Iya, banyak ngalah gitu. Iya, bisa Ya juga. udah, entah aku jemput, nanti aku aja yang bayarin, kamu nggak usah gitu. Kayak gitu sih kayak. Iya. Ya itu yang tadi gue bilang, dia mengorbankan dirinya semengorbankan itu. Bener banget. Gitu, bucin. Tapi sebenarnya memang balik tadi di omongan lo. Iya. Di omongan lo bahwa hubungan relationship itu harus balance. Jadi kalau ketika lu ngasih 100, ya lu wajib menuntut. Lu juga kasih 100 ke gue. Bener, Bung. Gitu. Dan jangan pernah kira ini bukan hal yang salah ketika lu di sebuah hubungan itu ada tuntutan. Karena lu nggak akan bisa menjalin sebuah hubungan kalau nggak ada yang kalau lu nggak punya sesuatu yang pengen lu penuhin. Ya karena gitu sih. Benar. Berarti kalau lu pengen penuhin, berarti lu pengen menuntut supaya dipenuhin. Nah itu tuntutan. Iya, Dan itu wajar dalam hubungan gue. Ya butuh sih emang dalam satu hubungan. Contoh butuh apa kayak coba kalau lu butuhnya kayak gimana? Kalau gue butuhnya kayak saling memenuhi kekurangan gitu, Bung, kayak. Kekurangan. Misalkan kurang gitu. Oke. Kalau apa ya? Apa? Kalau gue tuh pinginnya tuh ya suatu saat gitu gue bisa berkeluarga sama perempuan tuh nantinya saat gue pulang kerja, gitu kan? Iya kayak lu tuh harus nyambut gue dengan raja gitu. Jadi lu tuh ratu. Kalau gue tuh kayak ngeratuin banget perempuan gitu. Dan gue pengen banget gue tuh dirajain gitu, dibuat jadi raja gitu. Jadi kita raja dan ratu, bukan raja dan pembantu. Gitu, Bung. Maksud gue bukannya saat kita pulang minta tolong bikinin kopi itu, no, kayak lu tuh memfasilitasi apa yang kita butuhin gitu. Yes, itu apa? Jadi itu kan kebutuhan. Iya. Ya. Jadi kalau kalian bilang kalau misalnya ada nanti, misalnya kalau kalian lagi in relationship terus dibilang kayak lu terlalu banyak nuntut tuh, ya wajar menurut gue. Bener. Kalau pasangan lu menuntut, kalau lu nggak mau dituntut, lu jangan in relationship. Yes. Kalau lu nggak mau menuntut, ya begonya lu. Gitu. Iya, benar. Gitu. Jadi memang relationship tuh pasti ada tuntutan. Gitu. Tapi lu nyaman gak sih, Bung, kalau misalkan lu punya pacar nih? Yes. Pacar lu itu kayak manja di depan orang-orang gitu loh. Oke. Iya, sedangkan harusnya kan ada tempat lah yang manja gitu berdua gitu. Tapi kan kadang gua ngeliat kayak sebel sendiri nih, orang nggak tahu tempat sih gitu. Kayak nyendet kayak aduh gitu loh. Kalau gue tipikal nggak suka cewek menye. Gue dari dulu selalu in relationship sama orang, kebetulan nggak menye. Oke. Tapi pernah gue waktu dulu tuh masih deket-deket cewek sana sini ya, cuman nggak in relationship ya. Iya. Kebanyakan tuh failnya gue udah fail di pandangan pertama itu udah kayak Pandangan pertama berat. udah fail tuh. Iya. Langsung fail karena terlalu menye. Gue nggak suka karena menurut gue gini, relationship itu personal. Jadi lu punya ruangan sendiri untuk mengungkapkan atau memperlakukan seperti apa pasangan lo. Nggak perlu lu di depan umum gitu. Ya, kalau pandangan pertama menurut lu tuh apa sih? Kalau gue nggak percaya sih, kayak gue ya Lu nggak percaya love at the first meet gitu? Enggak, karena gue nggak pernah jatuh cinta dari mata. Oke. Gue dari hati dulu, bukan dari hati sih kayak. Perasaan gue harus ngerasain nyaman baru gue bisa jatuh cinta gitu, bisa ngerasain sayang gitu. Gitu. Oke, jadi kalau gue tipikal kalau gue jawab dulu pertanyaan lu. Kalau pertanyaan lu itu dipercaya nggak jatuh cinta di pandangan pertama? Iya. Enggak. Tapi suka di pandangan pertama iya. Ya. Suka doang. Ya, kalau jatuh cinta menurut gue itu udah dalam banget. Iya. Itu butuh proses. Bener. Karena iya sih, Bung, kayak bullshit banget kalau orang gue suka sama dia deh gitu. Lu baru ketemu udah suka gitu loh. Padahal lu nggak tahu asli dia tuh orangnya gimana gitu. Iya. Makanya banyak problem orang yang tiba-tiba sakit hati karena dia belum tahu
aslinya gimana tiba-tiba duh gue kayaknya nggak cocok deh gitu. Ya, jadi emang itu karena mungkin terlalu ini ya, menggebu-gebu ya. Iya. Udah kelamaan jomblo. Mungkin jomblo. Nah, Akut. Terus kayak emang ada dua kemungkinan. Ha-ha. Kemungkinan dia udah jomblo terus pengen ngebet banget, dapat pasangan, atau kedua emang dia genit aja. Genit aja, nggak bisa ada cewek. Udah lama ku di rumah, gak jalan-jalan seperti biasa. Semua tempat nongkrong seakan binasa, semua datar seakan ku mati rasa. Biasanya jarang-jarang di rumah, pagi pergi kerja, malam lantai dansa. Nah, oke Bung. Nah, Kalau stigma lo ngelihat orang berpasangan di tongkrongan gitu, di mana misalnya di Sansngens gitu ya, di warkop lu ada dua orang cewek cowok itu manja-manjaan gitu, unyu-unyuan. iya unyu-unyuan di circle dia gitu Bung. Stigma lu gimana sih pemikiran lu? Karena kalau gue pribadi Bung kayak iya apaan sih anak gitu kayak ada tempat lain kali buat lu sender-senderan, manja-manjaan, colek-colekan Yes. gitu kan, touching lucu gitu. Iya. Gitu. Menurut lu gimana sih? Nah, kalau gue sih ya gue balik lagi, gaya berpacaran orang tuh beda-beda. Oke. Gue kalau ada kayak gitu ya gue isok-isok aja kalau gue ngeliatnya. Cuman kalau gue pribadi gue nggak suka, apalagi gue nggak suka cewek mini, yang sosok cute gitu. Iya. Yang ngewe itu ngewe sekarang kayak gitu-gitu. Jangan besok. Mabok dulu. Sekarang. Gue nggak suka tuh yang kayak gitu karena iya, karena menurut gue itu kan punya ruang sendiri lah. Kalau lu mau sayang-sayangan unyu-unyuan, nah iya, Bung, kayak privasi loh, ngapain ditunjukin ke orang-orang sih. Dan kebetulan emang gue dari dulu tuh gue nggak pernah in relationship sama orang-orang meni gitu. Gue malah pernah ilfil pada pandangan pertama tuh. Ilfil pandangan pertama gimana tuh? Iya, jadi baru kayak kenal gitu-gitu terus udah mulai taci-taci kayak gitu, nggak keren menurut gue. Iya. Jadi nggak seru, jadi gue kayak nggak dapet, nggak seru lagi, anjing, nggak bikin gue penasaran kayak gitu. Jadi kayak ya udah deh, update gue gitu. Mungkin birainya lebih tinggi dari lu, kayak berreaksi ngomong birai. Enggak. Aduh. Ya aduh. Iya, Bu. Nah, kalau misalkan ada tuh beneran ada tuh di Sansngens. Ada tegur enggak sih? Ada. Oh, ada. Ada. Di warkop gua, maksud gua menurut gua kayak gitu tuh nggak kenal tempat sih. Unyu-unyuan kayak gitu tuh nggak kenal tempat, di mana aja bisa. Apalagi kalau mereka udah bisa going public kayak gitu. Mau dimanapun bisa gitu. Cuman menurut gua kayak gak usah kayak gitu deh. Lu kalau di jalan lihat naik motor aja deh. Yang motornya nih nungging banget. Tapi Supravit, anjing. Nungging tapi Supravit ceweknya di belakang kan. Yang ini banget yang kayak aku nggak mau kehilangan kamu ya. Terus tangannya kayak tangan cowoknya sambil nyetir satu tangan. Megang tangan kirinya pegang paha atau pegang tangan kayak gitu. Ya ada aja gitu. Joknya tuh di belakang masih jauh banget. Masih kosong gitu. Tapi kayak nempel banget kayak gitu ya. Itu ada aja. Cuman maksud gue kalau buat gue pribadi, gue nggak masuk dengan gaya berhubungan seperti itu. Gue nggak masuk. Gitu. Lebih sih. Lebih banget cuy. Lebih. Tahu lebih. Nggak seru. Nggak seru nggak. Aduh. Tapi kalau gue mau nanya lu, boleh nggak? Boleh banget. Di sini gue boleh nanya ya. Saya enjoy itu Bung di Kurtok tuh. Tapi kalau ada cewek sabi banget nih. Sabinya tuh gimana? Sabinya yang adi banget deh. Oh adi, oke gue banget lah ya. Lu banget nih kan. Terus ini. Gue tahu. Lu banget. Terus kayak dia tuh di awal-awal udah unyu banget nih. Udah ke lu banget. Nah lu gimana nanggepinnya? Posisinya gue jomblo nih. Jomblo. Ya. Gitu Bung, gue kayak balik lagi kayak tadi yang gue omongin. Kalau gue ketemu sama yang gue banget, tipikal gue banget gitu, fetish gue banget, gue lihat lagi gitu. Kalau di mata gue suka, gue harus lari dulu nih ke perasaan gue kayak, lu bisa nyaman gak sih sama lu gitu. Oke. Iya, kalau masih ada rada-rada, gue akan bertahap terus sampai gue ketemu nyamannya gitu. Kalau dia udah nggak kuat kayak, lu gantengin gue doang, ya udah cabut aja gitu. Gue kayak, gue tuh orangnya harus cari tahu aslinya dia dulu Bung sebelum terlambat kita punya hubungan, tapi ntar di tengah-tengah tuh
anjing kok lu begini Ternyata sih? lu gini. Iya. Oke. Gue lebih baik menunda dulu nih sampai gue nembak lo atau gue bikin komitmen sama lo. Gue tunda dulu sampai di mana gue, wah udah nih gue dapet nyamannya. Gue dapet rasa apa ya? Rasa gue nggak mau kehilangan lo gitu. Oh, berarti masih lu olah tuh ya? Gue olah dulu Lu olah sampai ya? gue tahu lu, oh lu kayak gini aslinya, oke. Keterima nggak sama gue nih gitu. Oh, kalau lu olah, lu tipikal masih bisa Iya. ngolah ya? Gue harus memperhatikan dia dulu karena kalau gue nggak memperhatikan ya gitu banyak yang tiba-tiba si sifatnya tuh berubah gitu. Ya padahal kan next nanti saat menjelang ke jenjang serius, Yes. kita kan harus tahu bener-bener aslinya dia gitu ya kan. COVID-19, 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 COVID-19. Ya. Kalau misalkan saat gue deket sama cewek itu, Bung, gue tuh harus kayak memperhatikan dulu aslinya seperti apa, rahasia dia yang saat itu ada itu seperti apa. Yang intinya sih bibit bobot bebetnya sih gue harus tahu. Ya gue pemilih sih anaknya karena iya buat gue juga sih ke depannya gitu. Kalau gue nggak milih yang gue pinginin atau yang keinginan gue gitu, gue kayak kurang gitu. Makanya gue selalu nyari yang benar-benar pas. Ya berarti lu olah dulu ya? Olah dulu. Kalau gue tipikal yang anjing langsung nyoret gue. Gue nyoret. Iya. Soalnya banyak yang mau sama gue lah udah pasti. Jelas. Canda sayang. Ya, tapi lu kalau di misalkan nih cewek lu selingkuh, misalkan kayak kita Nggak denger dia. lagi nonton gue ya. Bagus, gue bebas ngomongnya. Misalkan kayak ini nih, cewek lo selingkuh nih, amit-amit ya. Tapi misalkan selingkuh, terus lo clear, itu lo bisa move on. Lo gampang move on gak sih? Gue gampang move on. Gampang move on. Gue gampang move on, tapi gue nggak gampang in a relationship. Itu. Jadi misalnya nih di satu hubungan, Berarti belum bisa move on dong? enggak. Move on itu kan berarti ngelupain dia, kebiasaan-biasanya udah bisa gue hilangin. Iya. Itu cepet banget. Berarti untuk memulai kembali dari awal itu susah lo ya? Untuk orang Susah baru. gue untuk orang baru karena gue tuh untuk suka gampang. Tapi untuk gue perdalam lagi, untuk lebih suka perdalam lagi itu gue agak sulit, butuh waktu yang lumayan gitu. Walaupun ceweknya gue banget ya, tetap butuh waktu yang lumayan lah gitu. Sama sih, gue juga bukan. Gue disakitin nih sama lo, misalkan gitu ya. Terus clear dong, cabut, gue cabut. Gue gampang banget dapetnya, Bu. Oke. Gampang banget. Makanya gue kayak satu nyakitin gue gitu. Udah clear, gue nggak pernah sih balikan. Percaya nggak percaya, gue nggak pernah balikan sama pasangan gue ya sebelum gitu. Kalau udah putus ya putus. Kalau gue gitu, karena menurut gue punya masalah keluarga dan pribadi yang lebih berat daripada masalah pacaran. Lebih parah ya. Iya. Ya. Kayak itu gue bawain banget sih kalau masalah-masalah di luar keluarga gitu. Masih banyak karena Bung perempuan-perempuan yang mau nyakitin gue. Kalau gue sih nggak nyakitin, enakin. Enak terus lah. Aduh, enak terus, gas terus dong. Gas Bro, terus. gitu. Nah jadi memang intinya kalau in relationship itu pasti banyak problemnya banyak, masalahnya banyak, cuman balik lagi tergantung lu bisa terima atau enggak. Tuh. Oh iya. Caranya. Temen gue sempet ini Bu. Apa? Doi pengen ke jenjang serius. Doi Oke. udah mau lamaran dan mau menikah gitu. Tapi dia kayak sadar ya, gila bro katanya. Gue nih ngomong banyak banget halangannya gue pengen nikah. Kayak dia udah lama pacaran, udah mau menikah, tiba-tiba banyak itu loh serangan-serangan gaib gitu. Perempuan-perempuan banyak yang deketin dia yang bikin dia shit lah, pokoknya sulit gitu. Oke. Susu kelilit. Ya, aduh ngondoy dong. Iya. Aduh, gue nggak Lu suka. percaya nggak sih sama itu? Saat kita udah punya niat bagus untuk menikahi seseorang, itu ada hambatan-hambatan kayak deketin cewek jadi banyak yang datang, cowok banyak yang datang. Percaya sih, cuman maksud gue kayak halangan itu sih. Iya.
Tapi enggak. I mean halangan seperti itu tuh kalau di gue, halangan seperti itu tuh nggak di saat ketika lo pengen mau nikah aja gitu atau mengambil komitmen. Di in your daily relationship life itu ada aja gitu. Ada aja lah pasti gitu. Cuman itu balik lagi sih ya. Lu gimana menyikapi halangannya? Benar. Dan lu memaknai halangannya tuh seperti apa? Kalau gue banyak cewek-cewek yang misalnya gue mau serius nih, terus banyak yang cewek-cewek yang ngedeketin gitu, ngedeketinnya. Kalau gue sih ya biasa aja, karena cara mandang gue kayak gini. Ya gue nggak bisa ngelarang orang deket sama gue gitu. Yang bisa gue lakuin adalah mau memprotek diri gue supaya gue nggak dekat sama dia. Karena Itu kan aja. banyak banget Bung kayak lu tuh datangnya terlambat gitu. Gue udah punya hubungan, gue udah muncul, tiba-tiba lu datang gitu. Dengan anjing kok lebih banget gitu daripada Sebenarnya. gitu. Nah, tapi gini, gue nemu jawaban. Sebenarnya lu bukan datang, misalnya lu udah in relationship terus ada orang datang, terus terus lu bilang akhirnya lu agak deket nih sama orang ini, terus bilang lu telat sih datangnya. Gue udah in relationship. Sebenarnya itu lu bilang bukan telat sebenarnya. Jadi sebenarnya emang yang lu lihat ke doi ini adalah lebihnya doi yang jadi kurangnya pasangan lu. Tapi lu nggak tahu ternyata kurangnya doi lebihnya pasangan lu gitu. Nah sekarang kan relationship itu take it or leave it Ya. lu mau terima atau enggak gitu. Cuma rata-rata ini gue juga nih, gue nggak mengakui, gue nggak bilang gue ini cowok yang lurus-lurus aja ya. Gue juga bukan kadang sih, kayak gue sering kayak anjing juga gitu. Oh ya? Yes, benar. Wow. Dan maksud gue pasangan gue tahu gue kayak anjing, tahu deh. Cuman gue selalu dikasih makanan anjing kan, jadi jinak gue sama dia. Ya canda jinak. tapi enggak. Intinya lo bisa tahu lah rumah lo di mana. Nah gitu. Ya. Nah itulah anjing. Anjing. Itu lu mau dikasih makan sama siapapun orang lain, dia bakal diterima, tapi dia akan pulang ke rumahnya. Nah jadi kalau bisa dibilang gua anjing, jelas. Tapi gua anjing kecil gitu loh. Lucu gitu. Lucu. Lucu sih. Ya banyak suka gitu. Gitu gue. Jelas lah cewek-cewek. Bukan. Cuman maksud gue kayak ya apa ya? Jago mungkin karena kita jago speak juga kali. Kayak gitu. Ya laki lah ya. Gitu. Wajar sih menurut gue mah. Kalau ada cewek-cewek yang nggak terima ya coba kalian cek di cowok-cowok kalian. Kalau udah berpasangan ya, coba kalian cek. Rata-rata tuh jago speak Dulu lah bilang itu. Jadi itu nggak bakal kalau buat gue nih guys, warga sipil, buat gue ya itu nggak bakal bisa dihilangin. Tapi bisa ditahan, bisa dikasih kayak Sekat gitu ya. batasan. Gitu. Bisa harus ada bordernya lah gitu. Tapi BTW itu gue dengar kabar. Lalu mau merit. Nah, kenapa? Gak bisa lucu lagi dong. Loh, tetap bisa lucu. Jadi gini. Nah, mau merit itu kan niat ya, niat baik. Sebenarnya kadang gue juga mikir tuh anjing gue mau nikah nih, seorang Boni nih nikah sih kayak hacep banget gitu. Cuman kalau gue mikirnya kayak gue nggak mau jadi niat baik gue tuh jadi momok gitu loh. Jadi lucu-lucuan gue ya gue pakai lucu yang lain aja gitu, nggak usah lucu-lucu yang gimana-gimananya ya, yang lebih-lebih. Cuman kan belum nikah ya. Enggak canda. Cuman maksud gue tetap tetap di pet gue gitu. Jadi untuk ke arah sana gitu. Jadi memang kalau misalnya, tapi kalau ada yang mau kenalan nggak apa-apa, tetap kenalan gitu, berhubungan baik. Emang ya gue anjing lucu lah ya. Iya, tapi anjing. Ya, tapi niat baik itu harus diiringi lucuan tipis-tipis. Iya, benar. Tipis-tipis. Benar. Karena menurut gua harus ada lika-liku. Kalau bener. cuma lurus-lurus doang nggak seru gitu. Karena sumpah nih ya. Nih, gue bikin question, temen gue tuh banyak yang diselingkuhin. Oke. Selingkuh tuh kayak gimana? Selingkuh tuh saat kita
lucu-lucuan nih, ketahuan itu disebutnya selingkuh. Kalau ketahuan ya nggak ada kata selingkuh. Iya nggak sih? Ya, Nah, kalau ketahuan kan tergantung cara lu memandang selingkuh. Kalau gue mandang selingkuh itu beda, coy. gimana sih? Kalau selingkuh itu menurut gue kayak gini, lu in relationship dan lu in relationship with the others. Oke. Itu selingkuh. Tapi kalau lu in relationship terus at the moment adalah kejadian A B C D E, lucu-lucuan nih, funny things gitu. Menurut gue itu belum sampai taraf selingkuh. Menurut gue. Karena lu belum diikatkan dalam satu hubungan yang sah. Yaitu hubungan pernikahan. Nah, yang salah adalah ketika lu menikah, lu masih ada main kanan kiri, masih istilahnya ada peliharaan, nyelong kiri. Nah itu salah, karena menurut gue itu sesuatu yang sakral. Selingkuh itu buat seorang Boni, selingkuh itu cuman bisa terlaksana ketika lu udah ada hubungan yang diikatkan oleh agama dan negara. Buat gue, kalau masih pacaran sih enggak. Menurut gue gitu. Bajingan aja kali ya, selingkuh. Apa? Bajingan aja kali ya. Bajingan. Lu udah punya pasangan tapi Pasangan cewek, ini pacar ya? Iya, pacar. Tapi tetap nyari yang lain gitu, Bung. Tetap nyari yang lain. Iya, kayak mereka tuh mikirnya- begini. Ini sama aja kayak gini, coy. Lu dapat pacar tuh buat apa? ya buat ngisi hidup kita. Mau isi untuk ke jenjang berikut kan? Iya. Nah, sekarang pertanyaan gue gini. Sebelum lu pacaran lu proses mencari-cari kan? Iya. Memilah-milah. Dan jujur memilah-milah Iya. gitu. Gue tuh setuju banget dengan statement ini. Koleksi persepsi gitu tuh. Iya, benar-benar. Gitu tuh. Apa tuh? Gue tuh mengiyakan itu. Jadi maksud gue lu harus tahu yang mana yang paling baik, yang mana paling cocok buat lo. Benar. Dan caranya gimana? Kalau buat gue ya menjelajah dulu lah. Jelajah. Jadi kalau cewek-cewek, nah tadi kan gue bilang di awal, lo nuntut, lu nggak boleh selingkuh gini. Ya udah, nggak apa-apa, itu tuntutan lo. Kewajiban gue berusaha untuk memenuhi itu. Cuman kalau misalnya tuntutan lo nggak bisa gue penuhin, berarti kan nggak match. Iya. Ya udah, sutup aja. Tuh. Sutup, lu cari yang bisa kayak gitu, gue cari yang bisa kayak gini. Nah. Gitu. Jadi kalau dibilang selingkuh di pacaran, menurut gue enggak. Selingkuh menurut gue di status pernikahan, coy. Iya. Nah makanya buat warga sipil yang belum bandel, belum nikah, mendingan lu bandel sekarang kebanding lu bandel pas lu udah nikah. Bandel tuh dalam arti mencari pengalaman. Mencari pengalaman, lu mencari experience lu gitu. Iya. Lu udah dapat deket sama cewek ini, clear, cari yang lain, sampai lu benar-benar, oh ini tujuan hidup gue. Gitu. Makanya kalau ada yang istilah barat nih, kalau di kita nih anak muda sekarang tuh banyak tuh yang istilah enggak kok gue cuma fuck buddy doang sama dia. Wah, shit. Ya. Iya. Menurut gue nggak apa-apa kalau gue. As long as lu belum menjadi istri atau suami orang, menurut gue nggak apa-apa. Lu cari yang paling cocok. Karena menurut gue juga kayak seks ya. Seks itu bagian dari pernikahan juga, coy. Oh iya, bener bang. Yang tadi lu bilang fetish dan segala macam, Iya. ya udah lu cari aja dulu yang paling baik. Gue kasih tahu satu cerita. Iya, seru nih. Ini cerita, ini gue experience kakak gue sendiri, coy. Oke. Pacaran 10 tahun, kagak nikah juga. Malah dia nikah sama orang yang baru pacaran 8 bulan. Gitu. Iya, sekarang. Nah, maksud gue kuantiti lu pacaran itu tidak menjadi acuan. Iya, waktu lu jangka waktu lu selama apapun, belum tentu lu akan bisa hidup bareng sama dia. Iya, gitu. Iya. Makanya gue bilang kayak lu kalau memang cocok, lu bisa pertahanin, ya itu lu gas. Cuman kalau lu memang nggak cocok dan lu nggak cocok dan lu pura-pura harus bertahan gitu supaya apalah, ya nanti tanggungannya di kemudian hari. Benar. Makanya kalau dibilang, tapi ada juga yang emang cowok yang bangsat banget. Iya. Ada yang tipikal Iya, gitu. ada. Cowok atau cewek ya, gue nggak bilang. Gue kasih disclaimer nih, yang bukan cuma cowok yang bangsat, cewek juga Cewek bangsat. banyak. Ada juga boy. Cuma maksud gue kayak lu jangan salahin dia ketika pacaran, nanti dia ada ke sini ke sono, terus lu ke sini ke sono gitu. Itu menurut gue nggak ada yang salah, karena lu masih tahap pencarian. Ketika lu udah dapet baru. Tapi kalau ketika lu emang tadi yang gue bilang, Iya. ada cowok atau cewek yang bangsat,
memang tidak mau in relationship, ini cuma mau fuck buddy doang, ya itu juga ada juga. Sebutan buat gue itu predator boy, bukan buaya. bukan buaya tuh masih kalau ada mangsa lewat baru dihap, Ya benar. itu buaya. Kalau predator nih nggak ada mangsa, dicari. Oh, mencari gitu ya? Cari gitu. Bener. Itu menurut gua predator kayak gitu. Dan itu buat cowok dan cewek, nggak buat satu gender doang. Gitu. Jadi lu have fun dulu lah kalau masih. Iya benar. Iya. Ngapain sih kayak ya. Tapi kalau gua sih serius banget ya. Ya, Alah. ini kan ada. Ampun sayang. Dia cewek gue tuh santai banget. Dia Tapi tipikal lo gimana sih, Bung? tipikal gue. Iya. Untuk cewek, Cewek. gue nggak suka Masa cewek. cowok? Gue nggak suka cewek ribet. Gue nggak Oke. suka cewek ribet. Gue suka cewek yang bisa. Jadi gini, ekor gue tuh kalau dibilang ekor gue tuh kayak kemana-mana coy. Benar. Jadi cewek yang buat gue paling asik tuh adalah cewek yang bisa megang ekor gue, yang bisa kontrol gue. Nah, rata-rata dari dulu nggak bisa gitu. Karena satu, pergaulan gue luas, Benar. terus juga teman gue banyak, mindset gue tuh out of the box gitu. Emang susah kadang diterima halayak ramai. Tapi yang sekarang nih, praise God, dia bisa megang ekor gue, dia mengerti gue, dia mengerti cara bergaul gue, dia memberi ruang gue yang luas banget gitu. Percaya banget deh sama lu. Percaya banget gitu sama gue gitu. Terus dia bilang terus nanti ada misalnya yang bilang gini, aduh kita udah percaya aja, tapi ternyata anjing-anjing juga. Menurut gue itu nggak anjing ya. Gimana ya? Ya pasangannya aja lagi mencari-cari yang paling baik. Kalau lu masa lalu itu jadi masa lalu, kalau lu nggak mau cari yang paling baik, lu mau stuck di situ doang. Benar. Gitu. Jadi jangan salahin orang gitu. Kalau lu emang berjodoh, yakin dan percayalah lu bakal ada di satu jalan yang sama. Iya. Ya, pada intinya hubungan itu kalau mau berjalan dengan baik, saling percaya, saling menikmati, Yes. saling memberikan sesuatu momen yang indah gitu. Saat kita main ketemu itu jangan ya kalau jauh-jauhin deh mudi-mudiannya itu, ya kan, mood swingnya itu dihilangin gitu. Karena balik lagi Bung, diri kita itu yang ngatur ya kita sendiri, bukan dia gitu. Jangan berharap mood kita akan kembali gara-gara dia, enggak, no, kita yang kontrol. kita yang kontrol. Jadi intinya gini deh, simpelnya dari penjelasan kita tadi ya, obrolan kita tadi itu, kalau lu kiri, doi harus jadi kanan. Benar. Balance. Kalau lu kiri, dia juga kiri, nggak fungsional. Iya. Intinya saat lo kiri dan kanan sambil bergandengan Bung. Ya, gitu. Kayak sepatu aja tuh. Iya. Ada sepatu kiri, sepatu kanan. Tulus banget sih. Tulus tuh. Spokat. Gitu. Gitu, geng. Jadi nggak usah ribet lah ya. Relationship. Bener banget. Makanya gue balik lagi. Mau gue disakitin, mau gue diselingkuhin, pada intinya itu akan menjadi masalah gitu. Tapi gue punya masalah yang lebih berat daripada masalah berhubungan sama Ya, perempuan itu. betul. Makanya gue selalu, udah lu selingkuh aja, gue cabut kok. Gitu. Masih banyak yang pengen nyakitin gue. Gitu. Gitu ya, benar. Apa-apa. Ngapain ribet-ribet gitu. Kalau lu diselingkuhin mau dia, ya udah. Emang berat, gue tahu, gue pernah ngerasain, tapi kalau gue pikir-pikir penting banget sih lu. Iya kan? Gitu. Kayaknya B aja. Gitu. Ya, santai. Iya. Jadi nih yang gue mau jawab aja keseluruhannya nih, banyak kan diselingkuhin sama pasangannya. Yang diselingkuhin ke gap lagi tidurin cewek. Ya kan? Ada yang capek-capek kerja tapi dia selingkuhin sama orang yang belum kerja. Oke. Ada yang selingkuh cuma gara-gara lebih besar gitu. Apanya? Iya. Masa depan, maksudnya masa depan cita-citanya, mimpinya besar ya? Bebannya Beban lebih besar daripada pacar. Iya, pada intinya gini, lu harus punya patokan atau prinsip hidup lu gitu. Lu mencari seperti apa, lu harus tahu lebih jauh dia itu kayak gimana. Jangan asal-asal ganteng, cantik, ganteng cantik gitu. Ya intinya gitu, balik lagi lu harus tahu aslinya dia seperti apa, kebiasaannya dia seperti apa,
lu di situ baru bisa memastikan, oh lu harus sama gue, lu harus bisa memastikan gitu. Kalau lu nggak punya prinsip itu, kayak ya udah, akhirnya lu akan di tengah-tengah tuh akan diselingkuhin, diputusin atau digostingin gitu. Sebenarnya kita tuh bakal banyak pembahasan nih Bung, tapi ya gitu Bung, Apa tuh? segmen Bung. Waktu ya? Kita mungkin akan bikin lah Di next ya. di next konten nanti tentang perghostingan gitu. Perghostingan kita lebih Iya, menjurus ya. menjurus. Sini ghosting ya. Ah, Oke. Karena ini kalau pertanyaannya tadi tuh sebenarnya niatnya tuh tadi tuh hari ini kita mau bikin perghostingan. Ghosting. Tapi karena di question yang bertanyanya itu banyak Tentang banget tentang selingkuh. perselingkuhan. Ya. Itu relationship problem ya. Iya. Cuman maksud gue kayak gini, lu jangan pernah takut diselingkuhin. Kalau lu emang bisa penuhin apa yang pasangan lu butuh tuh, full gitu. Tapi kalau lu ngerasa gue udah full nih, jangan dulu. Lu harus tanya ke pasangan lu udah full atau belum gitu. Itu pentingnya komunikasi. Dan kalau ditanya juga jangan ini Apa? nggak enakan, gue takut nyakitin hatinya gitu. Jangan kayak gitu, men. Kalau lo yang bener-bener mau in relationship dan goals lo adalah marriage, Iya. lo jangan takut untuk terbuka, coy. Gue sama pasangan gue tuh terbuka sekali. Gue sama pasangan gue terbuka sekali, bener-bener the honest thing gue omongin semuanya. Jadi kalau ada problem langsung diomongin, terus ada ngerasa kurang-kurang langsung diomongin gitu. Jujur aja, Jujur, lepas. Jadi ada dua, kalau cocok gas, kalau enggak ini udah deh. Ngomongin baik-baik. Iya, gitu. Cabut. Gitu aja, coy. Ya mungkin pembahasan tentang relationship ini Relationship. ya gokil. Ah, Tapi gue thank you lo, lu udah Thank you ngeluangin banget. waktu lu Thank you banget. untuk datang ke sini. Thank you Kita banget. ngobrol-ngobrol lucu gini. Yes. Sambil minum teh dingin. Teh dingin. Makasih banyak Thank you waktunya banget. Thank you untuk banget. Bung Boni. Yoi. Sukses karirnya, sukses Sukses. pernikahannya. Sukses buat Kurtok Oke, juga. amin. Amin. Iya. BTW ini wah, musisi multi talent. Yeah. Oh, Iya. Tapi ada nggak nih pesan-kesan untuk terakhir nih Terakhir. sebelum kita tutup? Hah? Pesan-kesan untuk orang-orang di sana yang diselingkuhin sama pasangannya. pesan-pesan gue, kalau lu diselingkuhin atau lu disakitin sama pasangan lo, Iya. pesan-pesannya, lu sadarin dulu bahwa lu bisa terima atau enggak. Kalau lu bisa terima dan pasangan lu bisa berubah, take it. Iya. Cuma kalau lu nggak bisa terima, leave it. Jangan pernah takut untuk ninggalin. Bener banget. Jangan pernah takut. Daripada lu nanti sengsara di kemudian hari. Misal. Gitu. Dunia sedang berduka, dunia dalam bencana, orang-orang celaka, semua karena corona COVID-19. Oke Bung, kayaknya cukup sekian Yoi. pembahasan kita. Next Yoi. kita harus buat lagi Nah. karena perghostingan ini kita belum bahas. Ya kita nanti kan lebih mengkerucut lagi kan. Iya. Ya, gitu. Gua terima kasih banget lo bisa ngeluangin waktu. Thank you banget di udah Iya. undang gue. Woi, Iya. gua bakalan kesansingen terus pokoknya. Yes. Iya. Pokoknya gue Iya. kasih Boleh, tau. boleh, boleh. Pokoknya kalian warga sipil dari gue ini channel yang mungkin barbar tapi ini mengedukasi juga. Iya, gua harus mengedukasi. Iya, mengedukasi juga. Jadi ini yang real. Yang kita obrolin tuh yang real. Nggak ada yang kayak di setting-setting, enggak. Itu real. Jadi percayalah apa yang tadi kita omongin itu terjadi. Ini real channel. Iya. The fucking real channel. Wah. Damn. Oh shit. Iya. Oke, warga sipil terima kasih. Alangkah baiknya kalau kalian semua subscribe, like, dan komen. Oke? Karena itu yang ngebantu kita buat semangat buat bikin konten-konten selanjutnya. Ya, untuk undang-undang bintang tamu yang the best, tapi nggak ada yang bisa ngalahin the bestnya. Wah. Oke, warga sipil terima kasih. Sampai jumpa di waktu lain.